Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita berjumpa di Ansar Leboknet Channel. Dan ya, sebelumnya mohon maaf karena di luar sana sedikit bising, karena memang saya ada di pinggir jalan raya dan pintu sangat terbuka di depan. Jadi saya kurang lebih 20 meter dari jalan ya, atau tidak sampai 20. Oke, sebagaimana janji saya sebelumnya di video modifikasi Benal SAP36, kali ini saya mereview luar dalam radio oprekan ICOM IC2000. Ya, sebelum kita mumpung ini kabel-kabelnya tadi saya pasang ya, kabel-kabelnya masih melengket. Ya, di sini juga ada SWR Daiwa CN801 tipenya HP. Ya, walaupun sudah tua namun masih layak untuk digunakan. Oke, kita lihat saja radionya bagaimana kerjanya. Kita langsung coba transmit aja ya, tanpa mengetes yang lain, karena yang utama kita mau lihat adalah daya outputnya. Meskipun sebelum saya buat video ini tadi saya cek-cek, kayaknya power supply saya sudah agak bermasalah ya, karena kayaknya sudah drop untuk tegangannya. Ya, kita hidupkan dulu kipasnya, karena tentunya dengan power yang daya output yang lebih besar, tentunya kalor yang dihasilkan juga cepat meningkat. Kita bekerja di tegangan 13,8. Kita lihat berapa watt ya. Kita posisinya di 200 watt dulu, di range 200. Kita tekan PTT, kita detekkan dulu ya, tekan PTT. Oh, penuh. Kita turun, naikkan di 2 kilo. 2 kilo. Hasilnya sedikit lagi 400 watt, 370 kurang lebih ya. Kita lihat kalau tekan PTT, sangat drop. Sangat drop. Kenapa? Karena kabel ya, saya matikan dulu biar tidak terlalu bising kipasnya ya. Kabel ya, ini sebentar saja ditekan PTT udah hangat ya. Jadi apalagi kalau durasinya lebih lama tentunya akan panas. Kabel yang digunakan ini sangatlah kecil ya. Ya, minimal ukurannya minimal seperti ini harusnya ya, minimal seperti ini. Kalau lebih besar lagi lebih bagus. Aduh, kipasnya nyala. Nah, ini juga agak panjang ke atas, agak panjang. Tapi untuk ukuran radio normal ini tidak masalah, tapi ini sudah berlipat-lipat. Kita lihat juga di sini misalkan ya, saya langsung fullkan tegangan saja di sini. Nah, ini 15,6. Di sini ini terbaca 15,6 sama. Tekan PTT berapa watt? 420. Sementara dia drop sampai 13,8 ya. 13,7 malah. Betul. 13,7. Ini sudah mengeluarkan 400 watt. Kita lihat juga di atas 14,6. Dari 15,6, 14,6. Ampernya, lihat kita ampernya. Nah, ampernya kurang lebih kurang lebih 80 ampere. Ya, kurang lebih 80 ampere. Dari arus kurang lebih 80 ampere ini tambah panas, ini sudah panas. Sudah panas ini, kalau dibiarkan lama bisa meleleh ini plastiknya. Jadi dari 80 ampere kita coba lagi jarum. Jarumnya sudah tidak normal ya, tergantikan oleh ini. Nah, jadi dari 80 ampere tentu saja
kabel sebesar ini tidak sanggup untuk menampung arus yang sangat besar tadi 80 ampere. Karena saya cari-cari tadi kabel yang lebih besar, saya tidak dapat. Udah siap, saya sudah siap bikin videonya ya, pakai kabel seadanya saja. Namun kita lihat di sini, kita coba lagi ya. Tegangan ke radio yang maksimal kita bisa dapatkan cuma 13,6 di 400 watt ya. 13,6 400 watt. Jadi teman-teman bisa bayangkan, karena pergeseran tegangan sedikit saja itu sangat berpengaruh kepada outputnya. Misalkan saya kasih 13,2, 13,1 ya. Kalau saya tekan PTT tinggal 12,2. Wattnya ini turun drastis, tinggal 320 atau 310. Nah, jadi bisa dibayangkan ketika kita bisa memberikan tegangan yang stabil dengan arus yang besar ke radio ini dengan tegangan 16 sampai 17 volt. Karena ini biasa saya lakukan dengan memberikan tegangan yang sedikit ekstrim. Ini sampai dengan 500-600 watt ya. Cuma sayangnya alat saya saat ini tidak memadai, powernya sudah drop, kabel yang saya gunakan kecil. Ya tentunya teman-teman paham, dengan daya dengan arus 80 ampere ya, kabel sebesar ini pastilah tidak sanggup untuk meneruskan tegangan sehingga stabil ya. Oke, kita lanjut ke yang utamanya, karena janji saya akan mereview luar dalam. Oke, mungkin saya langsung jalankan aja videonya, tidak perlu di pause ya. Kita dulu cabut antenanya, powernya saya matikan dulu. Cabut antenanya, apa saja isi dari radio ini. Oke, kita cabut juga mic-nya ya. Di bagian atas ada indikator tegangan digital ya. Di sini ada kipas sebagaimana yang Anda dengarkan tadi, itu sangat bising karena ini fan 12 volt high speed ya, high speed. Kita lihat di sini ada rongganya supaya sirkulasinya cepat menyeluruh. Demikian pula di bawah ya. Di bagian bawah ini saya buka dulu bracketnya. Di bagian bawah juga ini kita lihat ada terpasang dua kipas fan, ukurannya 4 cm ya, kalau yang begini 4 cm. Dan ini penutup radionya saya sudah lobangi seukuran dengan kipas ini. Jadi kipas ini dua arah, ada yang menghisap, ada yang menyemburkan angin, sehingga sirkulasi di dalamnya tentunya lebih leluasa. Oke, di bagian belakang sama saja, tinggal ganti kabelnya yang sedikit besar dibanding dengan aslinya. Di sini ada konektor antene, kabel-kabel kipas ya. Di sini ada saklar kipas. Dengan maksud pada saat kita ingin monitor, karena kita tahu bahwa kipasnya sangat bising, jadi kalau saat kita monitor, kipasnya dimatikan dulu biar agak senyap. Oke, kita buka dulu. Nah, ini yang intinya, kita buka. Mana nih obeng? Obeng kok tidak siap? Obeng kok tidak siap? Mana nih obeng? Aduh, obengnya tidak siap. Kita buka dulu. Oke, kita buka dulu radionya. Kita buka radionya. Aduh.
deras. Ya, seperti ini. Kita cabut dulu speakernya, dipinggirkan saja ya, seperti ini. Jadi kita lihat ini kabel catu dayanya sudah saya putuskan. Kita lihat di sini untuk negatifnya langsung ke ground, kita lihat di sini langsung ke ground dan dikeraskan dengan baut ya. Dan selain itu juga ada kawat tembaga yang disambung ke dalam ya. Dari positifnya kita lihat, di sini ini jalur positif. Kita pakai PCB di sini, dan di sini di bawah ada, kurang fokus. Di dalamnya di sini ada IC regulator 7812 ya. Dimaksudkan untuk membatasi tegangan yang masuk di main unit ya, main unit daripada mesin radio ini. Jadi tegangan yang masuk ke radio ini, tegangan 12 voltnya ini, kita lihat kabelnya ini masuk di main unit ya, tegangan 12 voltnya. Jadi seberapapun output yang kita kasih, misalnya sampai 18 volt, jadi tegangan yang masuk di mesin tinggal 12 volt saja ya. Beda dengan bagian panelnya ini, sebentar kita jelaskan bagian panelnya. Bagian panelnya ini jalurnya. Nah, ini sebenarnya elko yang saya balut pakai selotip ya, atau isolasi. Kemudian ini terbelah dua lagi pakai kawat tembaga ya, kabel kawat tembaga. Di sini ada perit bit untuk mengisolasi RF yang kemungkinan bisa balik ke bagian catu dayanya. Oke, di sini intinya ini adalah final yang sudah saya pernah bikinkan videonya. Namun yang saya bikinkan videonya itu dia RD70 HPF1. Ini RD100 HPF1. Ini masih yang KW-nya atau sablonan, bukan original ya. Kalau original jauh lebih kuat lah tentunya, pastilah lebih kuat kalau originalnya. Ini RD30 HPF1, di sini RD100. Nah, ini dipasang dua paralel untuk satu modul PA ini. Jadi ada 3 MOSFET untuk satu modul PA. Dan di sini juga di bagian bawah kita lihat dari jauh dulu. Jadi dia menempel di dinding ya, di dinding heatsink daripada radio ini, dia menempel di heatsink. Demikian pula yang di bawah, jadi ada 2 modul PA. Yang di bagian bawah juga di sini sama ya, sama ya. Kemudian bagian input ini ada splitter. Ada splitter yang membagi 2 ya. Antaranya ada kapasitor, ada lilitan, ada resistor 100 ohm untuk balancingnya, 100 ohm untuk splitternya. Oke. Jadi jalur inputnya coba kita fokuskan dulu. Udah ya. Bagian inputnya seperti ini. Ini dibagi 2, masuk di panelnya tadi. Ini ke sini 1, ke sini 1. Ya. Seperti ini, dan kita sampai di output TX. Output TX ini kembali dipasangkan di sini output 1, di sini output 2. Ini dipasangkan resistor yang kita lihat di sini. Ini masing-masing nilainya. Ini resistor 1/2 watt ya. 1/2 watt atau berapa watt ini? 1/2 atau 1/10
watt ya, 1/2 ya, 1/2 watt, masing-masing nilainya 1 kilo ohm di paralel 10 biji. Di sini lihat warnanya sudah, aduh kok enggak mau fokus ya. Di sini warnanya sudah agak mulai ada gejala-gejala hangus. Jadi ini karena keseringan panas. Ini memang sangat panas, makanya durasi untuk tekan PTT itu singkat, paling juga 15 detik. Jadi untuk komunikasi biasa ini tidak cocok ya, ini karena memang ini radio khusus. Kalau untuk komunikasi khusus ya paling juga kita keluarkan maksimal 300 watt ya. Ini pernah keluar sampai 600 watt ya, sampai 600 watt. Jadi di sini kita pasang resistor 1 kilo ohm 10 biji di paralel, jadi hasilnya 100 sebagai balancing. Masuk di bagian joiner ya, kembali digabungkan lagi, dibikin sedemikian rupa sehingga hasilnya kembali 50 ohm masuk di antena. Jadi keluaran di sini sebenarnya 50 ohm, dibikin sedemikian rupa sehingga hasilnya kembali 50 ohm masuk di antena. Dan di sini ada relay 12 volt. Namun relay ini ampernya rendah sehingga kita lihat di sini outputnya ini sebenarnya langsung ke antena. Output dari TX-nya langsung ke antena. Jadi fungsi relaynya ini sebenarnya switch anten tadi, tapi tidak full di switch. Kenapa? Karena TX-nya tetap nyantol ke antena, tetap tersambung tanpa diputus oleh relay. Kenapa demikian? Karena kita ketahui relay ini sangat terbatas kemampuannya untuk menahan daya listrik, sementara ini sampai 600 watt. Kalau kita switch atau saklar lewat relay ini, tentunya relay ini tidak sanggup dan kemungkinan bisa hangus ya, kemungkinan bisa hangus. Jadi yang di switch hanya bagian TX-nya saja, RX-nya saja. Kita lihat di sini. Kita coba lebih dekat. Ini ada ke relay, dari jalur antena ini ada ke relay. Pada saat kita TX, ini jalur ke sini diputus sehingga RF-nya tidak masuk ke bagian RX. Jadi pada saat kita TX ini diputus. Pada saat kita RX ini kembali disambungkan, tapi dalam waktu yang sama bagian TX ini juga tetap nyambung ke antena sehingga radio ini sedikit budek ya, dibandingkan dengan radio-radio normal kebanyakan. Jadi TX antenanya switch antenanya hanya berfungsi untuk memutus bagian RX saja. Untuk TX-nya tetap dia nyantol ya. Mungkin berbeda dengan radio pabrikan, itu biasanya masih menggunakan switch dari dioda. Ya, kalau kita terapkan di sini diodanya sudah jelas tidak sanggup. Nah, jelas diodanya. Meskipun saya sudah pernah coba paralel 6 biji, itu tetap tidak sanggup. Ya, kenapa? Karena untuk di terminal solderannya itu sering meleleh, ya, sering meleleh. Jadi saya pakai sistem ini, metode pakai relay. Jadi penggerak relaynya ada transistor 1, ini ada transistor 1. Ya, untuk penggerak relaynya, untuk elemen atau gulungan di dalam relaynya. Untuk bagian yang lain-lain seperti ini bagian main mesinnya, main unitnya, itu tidak ada perubahan yang berarti ya, tetap sama dengan standar radionya. Cuma bagian TX aja yang mengalami banyak perubahan seperti yang kita lihat. Oke, kita coba fokuskan dari jauh seperti ini, secara utuhnya seperti ini ya. Oke, lebih dekat lagi ya, seperti ini. Oke, saya kira penjelasan tentang radio ini cukup, dan bisa teman-teman memberikan komentar di kolom komentar. Dan sekali lagi informasi bahwa ini hanya sekedar sharing saja,
banyak yang WA saya di video-video sebelumnya untuk minta dikirimkan. Saya bilang ya mohon maaf, ini hanya sebagai sharing, saya tidak produksi. Demikian pula radio ini yang sudah dioprek tidak untuk diproduksi dalam jumlah banyak, jadi hanya untuk penggunaan pribadi. Jadi jika Anda punya keberanian juga untuk melakukan eksperimen seperti ini, silakan dicoba dengan metode seperti yang saya lakukan. Dan mungkin di video ke depan saya akan mencoba untuk memberikan review lagi radio modifikasi menggunakan sistem palet. Oke, mungkin cukup sekian video saya. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.